Tuhan yang punya hak untuk membaptis dengan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, siapa yang berani mencegah itu? Siapa yang berani mencegah kalau Roh Kudus turun atas seseorang? Orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang bertobat, yang pegang Alkitab, yang sungguh-sungguh berdoa cari Tuhan dikatakan sesat. Sedangkan yang minum mabok, yang kacau-kacau, yang segala macam semua tidak ditangkap dan tidak dikatakan sesat. Masih adakah ini dalam pelayanan-pelayanan para pendeta, dalam pelayanan-pelayanan para hamba-hamba Tuhan, para doktor-doktor teologi? Masih adakah seperti ini? Atau kita duduk dan menentang semua peristiwa-peristiwa pencurahan Roh Kudus? Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Lama berdoa Tuhan buat semua pendengar, semua yang mendengar, yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua, baik yang di tempat ini, baik yang ada di rumah, dimanapun berada. Hamba berdoa Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Berkati kami lewat firman, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu dalam menyampaikan. Dan kami percaya kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang rindu mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin, amin, haleluya. Baik, shalom. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam hari pencurahan Roh Kudus, hari-hari ini, minggu-minggu ini dan seterusnya, saya ajak saudara mari kita. Maka itu hari ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus. Saksi-saksi daripada pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana kita akan belajar dari saksi-saksi pencurahan Roh Kudus, supaya kita mengerti, supaya kita dapat memahami dan mempersiapkan diri di saat Roh Kudus dicurahkan atas kita, maka kita bisa memahami dan mengerti dengan baik. Saya kira ini sangat penting sekali di hari-hari ini. Untuk itu mari kita membuka dalam Alkitab. Saya ajak saudara, mari membuka dalam Alkitab Yoel 2 ayat yang ke-28. Kitab Yoel 2 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Inilah visi daripada Tuhan. Visi, rencana, program daripada Tuhan dinubuatkan dalam kitab Yoel 2 ayat 28. Bahwa pada hari-hari terakhir di menjelang akhir zaman, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Yang mencurahkan, Alkitab berkata, Tuhan yang mencurahkan. Dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Itulah visi Tuhan, itulah rencana Tuhan. Jadi Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya sampai akhir zaman, sampai kedatangannya Roh Kudus akan terus dicurahkan. Ini visi dan rencana Tuhan.
Nah, untuk itu saudara, kita akan belajar bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pencurahan Roh Kudus untuk menggenapi nubuatan Yoel 2 ayat 28 ini. Ada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di mana pencurahan Roh Kudus pernah terjadi di dunia ini yang dicatat oleh Alkitab. Dan saudara, ada saksi-saksi hidup saksi-saksi hidup yang ditulis oleh Alkitab, bagaimana mereka mengalami pencurahan Roh Kudus itu. Saya kira ini hal penting sekali berdasarkan firman Tuhan, supaya waktu-waktu kemudian nanti ada pencurahan Roh Kudus, maka saudara, kita sudah siap hati, kita sudah mengerti bahwa ini pencurahan Roh Kudus. Untuk itu saudara, saya ajak untuk kita melihat yang pertama, bagaimana pencurahan Roh Kudus yang pertama dalam Kisah Rasul 1. Tuhan berjanji bahwa Dia mencurahkan Roh Kudus, dan memang benar dalam Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat yang kedua saya bacakan. Mulai dari ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Alkitab jelas berkata bahwa penggenapan janji yang dikatakan oleh Yoel 2 ayat 28 benar-benar terjadi, di mana saudara, bahwa pencurahan Roh Kudus pertama di loteng Yerusalem, di mana murid-murid mereka lagi berdoa sungguh-sungguh selama 10 hari. Sementara mereka berdoa dan Roh Kudus dicurahkan. Kenapa mereka berdoa? Karena Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah rencana Tuhan, inilah visi yang Tuhan rindukan, bahwa Tuhan turun memenuhi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Alkitab berkata ada 3 baptisan. Baptisan air sebagai tanda pertobatan itu dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan pendeta. Tetapi saudara, ada juga baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Dan Alkitab berkata itu Tuhan yang akan mengerjakan itu dalam kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya akan mengalami tiga baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Namun saya tidak bicara tentang kedua baptisan yang lain, tapi saya hari ini bicara tentang baptisan, bagaimana pencurahan Roh Kudus. Murid-murid yang sudah dibaptis, murid-murid yang sudah dilatih oleh Tuhan. Tuhan berkata, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita melihat di sini bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada mereka dan mereka mulai penuh dengan Roh Kudus. Alkitab berkata mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan tanda-tanda daripada mereka penuh dengan Roh Kudus adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Kemudian saudara, dalam ayat selanjutnya, dalam ayat ke-8, ayat ke-9 dikatakan bahwa mereka juga diperlengkapi dengan bahasa-bahasa dari masing-masing daerah, masing-masing negara. Ayat ke-9 dikatakan, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma.
Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Luar biasa, sesuai dengan misi Tuhan, bahwa mereka harus diutus pergi memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung dunia. Maka saudara, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain juga. Yaitu bahasa-bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Ini tujuannya supaya saudara, mereka pergi dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Pentakosta pertama saudara, Tuhan Roh Kudus memberikan sesuai dengan kehendak Roh Kudus, sesuai dengan misi, sesuai dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka diperlengkapi dengan bahasa-bahasa yang lain. Ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Orang-orang sederhana, orang-orang biasa, namun mereka dikasih kemampuan bisa berbahasa-bahasa yang lain juga untuk mereka memberitakan Injil. Peristiwa ini pernah terjadi di kota Zoe, di mana saudara, kalau sampai hari ini kita melihat Meltari mendapat bahasa Inggris dan dia menjadi pengkhotbah yang besar. Dalam pertemuan gereja-gereja sedunia waktu di Mawar Saron, saya pernah hadir bagaimana dibaca tentang jalan hidup pelayanannya Meltari. Mereka katakan bahwa dia memiliki jadwal terbang terbanyak di dunia. Sebagai seorang penginjil, memiliki jadwal terbang terbanyak di dunia. Peristiwa pencurahan Roh Kudus itu di kota Zoe punya hasil di seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa sekarang di Amerika. Tuhan bawa dari kampung orang yang sederhana, tapi bisa tiba-tiba berbicara bahasa Inggris dengan begitu lancar, dan dia berbicara bahasa Inggris Amerika asli. Luar biasa, Roh Kudus memberikan kemampuan. Maka itu kitab Lukas berkata bahwa Roh Kudus itu untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Dicurahkan untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Kita melihat di sini ini peristiwa yang pertama, di mana peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, mereka mengalami karunia-karunia Roh Kudus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan mereka pergi memberitakan Injil, disertai dengan mujizat-mujizat, disertai dengan tanda-tanda mujizat. Kalau kita baca selanjutnya, mujizat-mujizat menyertai rasul-rasul dengan begitu luar biasa. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara. Begitu banyak mujizat terjadi. Apa yang Tuhan janjikan benar-benar terjadi lewat pencurahan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus itu sangat penting sekali untuk memperlengkapi kita sebagai orang yang percaya, untuk memperlengkapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk memperlengkapi kita sebagai gereja Tuhan, bahwa kita perlu Roh Kudus menyertai kita dalam pelayanan. Penting kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena pentingnya, maka Tuhan Yesus berkata, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa. Walaupun mereka sudah belajar sekolah Alkitab, mereka sudah sekolah bersama Yesus. Yesus adalah dosennya, Yesus adalah rektornya selama 3,5 tahun, langsung praktek. Tetapi Yesus berkata, jangan dulu kemana-mana, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu. Ini produk pertama yang Tuhan kerjakan di bumi. Lahirnya gereja pertama lewat Pentakosta ini, saudara, menghasilkan produk-produk rasul-rasul pertama yang pergi memberitakan Injil dengan kuasa. Mereka disertai dengan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat. Produk pertama sekolah Alkitab yang dibangun oleh Tuhan Yesus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka diwisudakan, dipenuhi Roh Kudus, baru diutus pergi memberitakan Injil.
Inilah saudara, dasar gereja pertama dibangun. Yang pertama Tuhan bangun di bumi ini, di kolong langit ini, adalah sekolah habis penuh Roh Kudus. Baru pergi beritakan Injil. Inilah dasar yang kita belajar hari ini. Kemudian saudara, kita lihat yang kedua. Peristiwa yang kedua. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 19 ayat 2, ayat yang kedua. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Produk asli daripada Tuhan Yesus dalam gereja mula-mula saudara. Mereka memberitakan Injil dan juga mereka mendoakan untuk penuh Roh Kudus. Ini produk asli. Sekolah Alkitab yang asli seperti ini. Mereka memberitakan Injil, lalu mereka mendoakan untuk penuh Roh Kudus. Maka itu misinya. Begitu memberitakan Injil, mereka bertanya. Paulus rupanya ini sudah budaya. Karena Paulus juga mengalami. Maka dia bertanya kepada murid-murid yang ada di Efesus. "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Ayat ini juga yang membuat saya bertobat. Saya sudah percaya Yesus sejak kecil sampai umur 19 tahun. Tapi saya belum tahu apa itu Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi puji Tuhan oleh kasih karunia dalam persekutuan-persekutuan doa yang ada di Kota Kupang. Persekutuan doalah saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Paulus datang kepada Efesus. Di kota Efesus Paulus bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang diberitakan juga dengan kuasa. Dan supaya mereka juga harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada murid-murid di sana yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Saya bertumbuh, kadang-kadang saya tidak mengerti. Dari kecil saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Persis seperti ayat ini. Tapi puji Tuhan, Paulus datang ke Efesus. Dan ada keterbukaan dari murid-murid yang di sana. Mereka rendah hati, mereka terbuka, mereka mau cerita. Kami belum pernah mendengar ada itu Roh Kudus. Dan kita melihat selanjutnya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ini yang dimaksudkan dalam Kisah Rasul 2 tadi. Juga bahwa ada bahasa-bahasa yang lain yang disebut bahasa roh. Bahasa glosalalia. Ternyata pencurahan Roh Kudus turun memenuhi murid-murid di Efesus. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Peristiwa Pentakosta 25 tahun. Peristiwa Pentakosta di Yerusalem 25 tahun kemudian. Paulus berdoa untuk murid-murid yang ada di Efesus. 25 tahun kemudian orang-orang Efesus mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sama yang ada di Yerusalem.
Orang-orang Efesus juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Berarti Pentakosta berjalan mulai dari Yerusalem sampai ke Efesus juga terjadi Pentakosta. Ada pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, itu pertama kali. Tetapi ada juga pencurahan Roh Kudus di Efesus, di mana murid-murid di sana dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa sampai Tuhan mau supaya orang-orang di Efesus juga mengalami Pentakosta? Karena dalam kitab Yoel, teruna-terunamu, anak-anakmu, orang-orang tua, semua orang percaya, semua orang harus penuh Roh Kudus. Jadi bukan hanya orang di Yerusalem saja, bukan hanya orang ada di Galilea saja, tapi saudara, Tuhan terus bergerak sampai ke Yerusalem, sampai kepada Efesus. Kita lihat di sini Efesus mengalami Pentakosta. Efesus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kenapa Efesus mengalami kepenuhan Roh Kudus? Karena menjawab visi Tuhan, menjawab kerinduan Tuhan. Pentakosta ini terjadi. Kita lihat peristiwa yang berikut. Saya agak cepat untuk kita lihat peristiwa yang berikut. Kisah Rasul 11. Kalau tadi pelayanan Paulus di Efesus, sekarang kita lihat pelayanan Petrus. Mereka adalah saksi-saksi pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 11 ayat 15. Kisah Rasul 11 ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah mereka? Petrus mempertanggungjawabkan pelayanannya dalam sidang di Yerusalem. Dan saudara, kita melihat di sini bahwa ada terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana saudara mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Petrus sebagai saksi hidup melihat dan mengalami sendiri bagaimana orang-orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dalam ayat 15 dikatakan, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Sama seperti, Alkitab berkata, sama seperti yang dahulu ke atas kita. Inilah saksi hidup. Saksi hidup yang berbicara. Waktu mereka alami, Petrus waktu mengalami pertama hari Pentakosta di loteng Yerusalem, Petrus ini melihat bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi juga kepada orang-orang yang lain. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus juga. Berarti peristiwa Pentakosta bukan hanya di Yerusalem, tapi peristiwa Pentakosta terus berjalan. Peristiwa Pentakosta terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang. Dia rindu supaya semua orang yang percaya, generasi-generasi baru, generasi-generasi muda, anak-anak, orang-orang tua, semua penuh Roh Kudus. Setiap generasi ada pencurahan Roh Kudus. Kita lihat di sini saudara. Dan Petrus berkata, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Teringatlah Petrus, seorang rasul yang hidup bersama Yesus, yang pernah mengalami Pentakosta pertama. Teringatlah dia, apa kata Tuhan? Aku membaptis kamu dengan air,
Tapi dia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus punya hak untuk membaptis orang-orang yang percaya. Sehingga Petrus lagi bicara tentang Injil. Petrus lagi cerita tentang firman Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Itu haknya Tuhan. Itu keputusannya Tuhan. Waktu Paulus menumpangkan tangan kepada murid-murid di Efesus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Waktu Petrus berbicara Injil, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sementara beritakan Injil, Roh Kudus bisa turun. Bisa lewat tumpang tangan, Roh Kudus turun memenuhi seseorang. Bisa. Itu haknya Tuhan. Tuhan yang punya hak untuk membaptis dengan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, siapa yang berani mencegah itu? Siapa yang berani mencegah kalau Roh Kudus turun atas seseorang? Siapa yang berani mencegah? Petrus mempertanggungkan di hadapan sidang di Yerusalem. Dan akhirnya saudara, Alkitab berkata, rasul-rasul pun mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa semua orang, Tuhan ingin bahwa semua orang penuh Roh Kudus. Tuhan rindu supaya semua orang penuh Roh Kudus. Itulah kerinduan Tuhan. Sehingga kita lihat di sini bahwa saudara, luar biasa. Saya terus pelajari kenapa sehingga kepenuhan Roh Kudus ini terjadi, di mana mereka rasul-rasul pergi memberitakan Injil di setiap kota. Di setiap kota mereka pergi memberitakan Injil dan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Kenapa seperti itu? Karena mereka lahir dari satu produk yang sama, yaitu hari Pentakosta. Mereka lahir dari hari Pentakosta. Mereka ngalami, karena mereka ngalami, maka waktu mereka memberitakan Injil, waktu mereka mendoakan murid-murid, waktu mereka mendoakan orang percaya Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi kalau pendeta tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, waktu dia doakan orang percaya, apakah akan terjadi mujizat? Apakah akan Roh Kudus turun? Tidak. Mereka satu produk. Inilah yang membuat saya pelajari kenapa ini hilang dari gereja. Sementara gereja mula-mula saudara, mereka memberitakan Injil dan Roh Kudus turun atas setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa peristiwa ini sama seperti Petrus yang mengalami, Petrus yang merasakan Pentakosta mula-mula di loteng Yerusalem berkata, sama seperti yang kita alami dulu. Siapa berani berkata, ini pencurahan Roh Kudus yang sesat? Siapa berani berkata, ini bukan pencurahan Roh Kudus? Sementara Rasul Petrus saksi hidup. Dialah orang pertama yang bangkit dan berkhotbah dan 3.000 orang bertobat pada waktu Pentakosta. Dia bersaksi. Dia melihat sendiri dan bersaksi bahwa ini seperti yang kita alami. Berarti peristiwa Pentakosta akan terus berjalan. Kepada semua orang yang percaya Yesus, kepada semua orang yang menerima Yesus, semua akan mengalami itu. Karena itu janji. Alkitab berkata Roh Kudus itu janji kepada orang yang percaya. Bahwa kita harus menerima kuasa. Alkitab berkata bahwa kamu menerima Roh Kudus, kita akan menerima Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Tuhan tetap konsisten dengan janjinya. Di mana rasul-rasul pergi memberitakan Injil. Setelah orang itu percaya Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus. Setelah orang itu percaya Yesus dan dibaptis, maka turunlah Roh Kudus. Pelayanan seperti ini ada di mana?
Pelayanan seperti ini sudah ada di mana? Ini yang perlu saudara kita bangkitkan kembali. Inilah yang disebut oleh Pentakosta, oleh Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan, di mana saudara bawa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta disertai waktu mereka memberitakan Injil. Begitu orang itu dipenuhi Roh Kudus, begitu orang percaya Yesus dan dibaptis, seharusnya orang itu didoakan, dibimbing untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang seperti apa? Yang seperti terjadi juga di Pentakosta mula-mula. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu zaman dulu, itu hanya terjadi sekali, itu di Pentakosta mula-mula. Siapa bilang? Saksi-saksi daripada pencurahan Roh Kudus berbicara dengan jelas. Mereka melihat sendiri. Pola pikir mereka yang terbatas dibukakan ketika Tuhan melawat orang lain juga penuh Roh Kudus. Doktrin mereka di Yerusalem yang tadinya berpikir bahwa mereka di Yerusalem saja yang mengalami, sekarang berubah ketika Petrus bersaksi dalam sidang. Berubah. Dan mereka menyadari bahwa Tuhan juga ingin orang lain juga penuh Roh Kudus. Ini peristiwa penting. Kita lihat yang berikut lagi. Peristiwa yang keempat. Kisah Rasul 8 ayat 14. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Filipus sudah memberitakan Injil. Kalau kita bicara sebelumnya. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Filipus sudah memberitakan Injil di Samaria. Dan mereka percaya Yesus, mereka sudah dibaptis. Lalu berita ini sampai ke sidang Yerusalem. Begitu mereka mendengar di Yerusalem bahwa saudara di Samaria sudah orang-orang menerima Yesus dan mereka sudah dibaptis oleh Filipus, maka mereka mengutus saudara rasul-rasul dari Yerusalem, yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, datang kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus, datang kepada orang-orang yang sudah dibaptis. Lalu saudara, sampai di sana apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini? Mereka tahu apa yang mereka alami di Yerusalem harus juga dialami oleh orang-orang Samaria. Sehingga saudara, waktu mereka sampai, Alkitab berkata ayat 15, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Mereka utusan dari Yerusalem, mereka tidak turun lalu mereka bikin KKR lalu supaya orang-orang Samaria percaya Yesus lagi. Tapi mereka tahu teman kami sudah lakukan bagian itu. Teman kami sudah lakukan itu. Filipus sudah memberitakan Injil dan mereka sudah percaya dan sudah dibaptis. Sekarang ada yang masih kurang, yang belum orang-orang ini mengalami, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Rupanya orang Samaria belum kepenuhan Roh Kudus. Sehingga keputusan daripada Yerusalem mengutus rasul-rasul pergi. Kalian pergi. Doakan mereka supaya mereka penuh Roh Kudus.
Karena itu janji Tuhan. Dari peristiwa-peristiwa yang kita pelajari dari saksi-saksi pencurahan Roh Kudus. Saksi-saksi yang melihat dan mengalami sendiri pencurahan Roh Kudus. Produk mereka dalam memberitakan Injil begitu luar biasa. Mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Mereka saling menolong, saling kerja sama demi visi Tuhan, demi rencana Tuhan. Demi rencana Tuhan, bahwa orang percaya harus penuh Roh Kudus. Bahwa Yoel 2 ayat 28 harus digenapi. Mereka kerjakan itu, kerja bersama. Memang Filipus tidak bisa berdoa. Mungkin dia tidak bisa berdoa supaya orang-orang Samaria mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi dia beritahu kepada rasul-rasul di Yerusalem, tolonglah. Saya sudah beritakan Injil buat mereka dan saya sudah baptis mereka. Tapi masih ada yang kurang. Mereka belum penuh Roh Kudus. Ini kerjasama yang gak baik dari gereja mula-mula. Kerjasama yang baik dari gereja mula-mula yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka turun untuk mendoakan yang belum penuh Roh Kudus. Gereja mula-mula bertumbuh dengan begitu indah sekali. Bahkan ada kecurigaan. Begitu dalam rapat di Yerusalem, Petrus menjelaskan. Rasul-rasul pun mengerti. Gereja bersama-sama kerjasama supaya Injil yang diberitakan itu, kemudian mereka orang-orang percaya itu harus penuh Roh Kudus. Itu visi, itu misi Tuhan yang rasul-rasul kerjakan sebagai peletak dasar gereja mula-mula di muka bumi ini. Begitu orang percaya Yesus, jadi murid, dibaptis penuh Roh Kudus. Percaya Yesus, terima Yesus, bertobat, baptis, penuh Roh Kudus. Berterima Yesus, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus. Itulah yang dikerjakan oleh Alkitab. Dikerjakan oleh saksi-saksi hidup Pentakosta. Masih adakah ini terjadi di gereja hari-hari ini? Masih adakah ini dalam pelayanan-pelayanan para pendeta, dalam pelayanan-pelayanan para hamba-hamba Tuhan, para dokter-dokter teologi? Masih adakah seperti ini? Atau kita duduk dan menentang semua peristiwa-peristiwa pencurahan Roh Kudus? Alkitab berkata, produk asli dari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Karena mereka produk asli, tamatan sekolah Alkitab asli. Mereka turun dengan misi dan visi yang jelas. Yang tercatat di Alkitab. Semua orang percaya ngalami kepenuhan Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu, karena saya sering mengajar sekolah doa, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu telepon dari salah satu menara doa di Jakarta. Dia karena begitu semangat menggebu-gebu, dia mengikuti khotbah-khotbah pendeta-pendeta di YouTube. Lalu dia telepon, Pak John. Kenapa Bu? Ini ada satu pendeta, dokter loh, ini dokter teologi. Kenapa Ibu? Dia berkata bahasa roh itu sesat. Bagaimana menurut Pak John? Saya bilang, kalau orang belum makan cabai, dia cerita tentang cabai, dia tidak tahu itu cabai. Lalu ibu itu berkata, oh iya ya Pak Pendeta, ya sudah saya maklumi, saya mengerti. Bagaimana kita bisa berdoa untuk jemaat? Bagaimana kita bisa berdoa untuk orang-orang yang percaya, yang sudah percaya Yesus, yang kita bimbing, yang sudah dibaptis? Bagaimana supaya mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, sementara kita sendiri menolak Roh Kudus? Sementara kita tidak suka dengan manifestasi Roh Kudus, yaitu tanda-tanda ini akan terjadi. Ada glosalalia, ada bahasa roh. Produk asli
sekolah Alkitab pertama yang Tuhan Yesus bangun tidak seperti itu. Mereka saling kerjasama. Ini yang saya rindukan, saudara. Bagaimana gereja di Indonesia bisa kerjasama. Gereja yang satu yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus bisa mendoakan kepada gereja yang satu yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ini penting sekali. Saya punya kesaksian. Karena kita bicara tentang saksi-saksi pencurahan Roh Kudus. Saya punya kesaksian. Waktu tahun 93 kami mengadakan, Tuhan menyuruh berdoa buat kota Soe. Lalu saya mengajak kerjasama dengan beberapa teman pendeta yang sekarang adalah gembala-gembala sidang di Kota Kupang. Lalu kami mulai berdoa. Kami bikin sekolah doa pertama di sana. Tahun 93. Lalu ajak mereka berdoa. Anak-anak ini semua anak-anak sekolah, anak-anak pelajar. Mereka begitu semangat sekali. Pagi-pagi jam 9 kami sudah mulai kumpul untuk belajar. Hari pertama kami belajar. Besoknya kami praktek doa. Hari ini belajar, besok praktek. Hari berikut lagi belajar. Kami belajar berdoa. Dan untuk praktiknya saya harus bawa mereka ke hutan. Namanya hutan mahoni. Itu daun-daun hutan mahoni itu banyak, kami duduk di atas dan mulai belajar berdoa. Karena kalau berdoa berseru berarti suara harus keras. Nah begitu berseru, kalau anda tahu sendiri anak-anak muda kalau sudah penuh Roh Kudus. Mereka doanya begitu semangat sekali. Dan kalau sudah terlalu semangat nanti batu bisa bunyi di atas atap rumah. Rumah di sana rata-rata pakai seng. Jadi kalau batu, apalagi di sana batu karang, itu rumah orang bisa bocor. Sebab itu saya ambil kesimpulan, sudahlah jangan berdoa di rumah. Karena kalau kita berdoa di rumah, nanti rumah yang rusak dilempari dengan batu. Karena orang-orang di sana tidak percaya itu. Akhirnya kami masuk ke hutan dan berdoa. Beban yang Tuhan kasih adalah berdoa supaya terjadi pencurahan Roh Kudus. Kalau kita lihat di sini di mana Yohanes dan Petrus pergi ke Samaria, dikatakan setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ternyata ada ayatnya. Kami berdoa di hutan supaya kota Soe kembali dilawat Tuhan, ngalami kepenuhan Roh Kudus. Kami minta kepada Tuhan, kalau bisa peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pernah terjadi tahun 65 itu terjadi kembali. Dan saudara perlu tahu, pencurahan Roh Kudus di kota Soe itu sangat unik sekali. Hampir semua peristiwa yang pernah terjadi di Yerusalem pernah terjadi satu kota yang namanya Soe. Peristiwa orang mati bangkit yang pernah terjadi di Yerusalem itu pernah terjadi juga di kota Soe. Peristiwa pencurahan Roh Kudus seperti Pentakosta pertama, api menyala, itu terjadi juga di kota Soe. Gedung gereja itu seperti terbakar. Gereja Efata itu. Api menyala. Malam-malam itu api menyala besar. Polisi sampai pukul itu. Lonceng. Tong, 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 tong. Ada kebakaran, ada kebakaran. Masyarakat lari pergi ke gedung gereja itu karena mereka melihat api menyala. Tapi begitu mereka masuk gedung gereja tidak terbakar. Sementara di dalam ada orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus. Peristiwa lidah-lidah api ini pernah terjadi di kota Soe. Peristiwa air berubah jadi anggur yang di Kana, yang pernah terjadi di Israel, itu juga pernah terjadi di kota Soe. Air berubah jadi anggur. Mereka minum tidak habis-habis. Air itu terus ada.
berubah jadi anggur. Peristiwa di Danau Galilea, Petrus berjalan di atas air. Pernah terjadi juga di kota Zoe. 8 orang bersama Meltari berjalan di atas air sungai. Banjir, mereka bisa menyeberang. Orang lumpuh sembuh, orang sakit sembuh. Mujizat-mujizat terjadi begitu dahsyat di kota Zoe. Waktu Roh Kudus turun ke kota Zoe, semua masyarakat bertobat sendirinya. Orang dengan tiba-tiba berubah, bertobat sendiri, cari Tuhan, menangis, berdoa, cari Tuhan. Itu lawatan yang luar biasa tahun 65. Hasilnya kita melihat dari situ banyak yang diutus pergi memberitakan Injil. Jadi gembala, jadi pendeta, banyak. Salah satu yang terkenal kita sebut Meltari. Ada juga yang sampai ke Jayapura. Jadi pendeta gembala sidang GBI di Jayapura. Ada banyak kesaksian tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Itu sangat luar biasa. Dan habis itu karunia-karunia Roh Kudus mulai tumbuh. Persekutuan-persekutuan doa di mana-mana. Masyarakat awam biasa mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga di sana saudara banyak pendoa-pendoa. Karunia-karunia Roh Kudus. Dan itulah kami mulai berdoa. Kami rindu supaya tahun 90-an, 93 kami berdoa, kami rindu supaya peristiwa itu dicurahkan kembali. Kepada generasi-generasi yang sekarang ini. Kami berdoa di hutan. Begitu sekali waktu kami lagi berdoa, hujan besar turun. Saya berteriak sama mereka, itu daerah dingin sekali, sudah dingin, angin bertiup lagi, hujan besar lagi, betapa dinginnya bukan main. Tapi saya berteriak, saya bilang begini, jangan ada yang tinggalkan tempat ini sampai beban doa selesai. Akhirnya saudara, ada yang peluk batang pohon mahoni sambil berdoa karena kedinginan. Ada yang pergi sandar di antara batu-batu besar berdoa. Itu harga yang dibayar. Dan saudara tahu luar biasa. Kami juga pinjam ada gereja GPDI di situ kami pakai untuk berdoa. Habis pelajaran sekolah doa kami mulai berdoa. Puji Tuhan. Tahun 94 Roh Kudus kembali turun di kota Zoe. Tapi kali ini Roh Kudus tidak turun kepada semua masyarakat yang lain. Roh Kudus turun kepada apa? Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, saudara lagi di sekolah, lagi di SMP, lagi di SMA, lagi di SEMEA. Mereka ini lagi belajar jam 9 pagi. Tiba-tiba Roh Kudus turun atas kota Zoe. Semua sekolah-sekolah penuh Roh Kudus. Dari setiap kota anak-anak sekolah mulai berbahasa roh. Mereka mulai penuh Roh Kudus, saudara. Kepala sekolah yang satu telepon ke sekolah yang satu. Sekolah yang satu berkata di sini juga terjadi sama. Telepon ke yang satu berkata di sini juga terjadi yang sama. Tuhan kembali turun memenuhi kota Zoe, khusus anak-anak muda penuh Roh Kudus. Luar biasa. Akhirnya saudara, karena anak-anak sudah penuh Roh Kudus, apa selanjutnya? Gereja Gemit mengadakan sidang klasis. Lalu keputusannya orang-orang tua berkata ini peristiwa terjadi seperti peristiwa tahun 65. Siapa yang berani menghalangi? Kalau Tuhan yang mengerjakan, siapa yang berani menghalangi? Ini yang dikatakan. Seperti Petrus berkata, kalau Tuhan yang turun tangan, kalau Tuhan yang turun penuhi mereka dengan Roh Kudus, siapa yang berani menghalangi? Dan puji Tuhan, akhirnya keputusan mengatakan dalam sidang. Gedung gereja Efata, gedung gereja serbaguna di bawah, di samping daripada gedung gereja Efata. Diserahkan untuk anak-anak yang sudah penuh Roh Kudus ini beribadah di sana.
Mereka beribadah dengan apa? Cuma modal gitar 3 biji dipasang 10. Pakai itu powernya cuma itu apa namanya mixer power yang A100 zaman dulu itu, saya kurang tahu dia punya mereknya itu. Tapi luar biasa, mereka pasang toa lalu ceng ceng ceng. Cuma pakai modal gitar. 1.000 orang lebih menyembah Tuhan. 1.000 orang lebih. Ratusan, 800 lebih orang dibaptis. Mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tambah anak-anak ada 1.000 orang lebih mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Peristiwa yang sangat luar biasa waktu itu. Roh Kudus turun dan anak-anak muda diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu saudara, saya mulai pikir ini bagaimana ini? Puji Tuhan saudara, untuk mengutus mereka. Tuhan kirim donatur-donatur dari Surabaya turun. Utus mereka 100 orang pergi sekolah Alkitab. Ada yang berangkat sendiri. Saya ketemu di Jakarta. Banyak. Ada yang sekolah di Dulos. Mereka berangkat sendiri dengan dana sendiri. Yang tidak mampu diutus. Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Anak-anak muda mulai tersebar untuk sekolah Alkitab. Pendeta gereja Efata waktu itu. Kami ngobrol dengan beliau di ruang kantornya. Lalu keluar, berdiri depan kantornya, dia berkata. Pendeta itu berkata kepada saya. Saya ada di samping, saya melihat. Hari ini saya akan siapkan 2 baptisan di gereja. Baptisan yang pertama adalah baptisan percik. Karena saya tidak mau bersalah kepada sinode. Silakan jemaat pilih, yang mau percik silakan. Saya juga akan siapkan baptisan selam sesuai dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Karena saya tidak mau berdosa kepada Tuhan. Saya dengar sendiri bagaimana pendeta ini berbicara. Belum pernah ada sidang gereja, baik sidang PGI atau sidang apapun juga yang mengambil keputusan seperti itu. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, perubahan terjadi. Kembali kepada Alkitab. Bukankah Tuhan suruh kita baptis? Baptiso, bukan rantiso. Peristiwa terjadi luar biasa. Tapi selanjutnya, ada teman saya yang sebagai pengurus di situ. Bila sebagai penanggung jawab persekutuan. Bila dihadapkan kepada sidang majelis di gereja. Beliau dihadapkan ke sana dan diteror, diintimidasi, dilempar dengan kursi. Dan bukan sampai di situ saja. Beliau dibawa sampai kepada Kapolres. Dibawa ke kantor polisi di Polres. Dikatakan bahwa Anda membawa pengajaran yang sesat. Orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang bertobat, yang pegang Alkitab, yang sungguh-sungguh berdoa cari Tuhan dikatakan sesat. Sedangkan yang minum mabok, yang kacau-kacau, yang segala macam semua tidak ditangkap dan tidak dikatakan sesat. Ini peristiwa yang terjadi. Dan saudara, dalam sidang majelis itu, ada satu majelis yang saudara, dia sangat tidak suka dengan yang namanya bahasa roh. Dia mengolok-olok Roh Kudus di situ. Dan saudara, beberapa tahun kemudian, majelis ini terbakar dengan rumahnya. Alkitab berkata, menghujat Roh Kudus tidak ada ampunnya. Halo? Apakah pencurahan Roh Kudus yang akan kita alami di Indonesia nanti? Masihkah ada peristiwa-peristiwa seperti ini? Tuhan Yesus sudah mau datang.
Janji Tuhan dalam kitab Nabi Yoel pasti akan digenapi. Apakah masih ada peristiwa-peristiwa ini akan terjadi lagi? Yang akan melukai generasi-generasi baru. Generasi-generasi yang akan Tuhan pakai. Yang akan Tuhan pilih diutus ke bangsa-bangsa memberitakan Injil. Disertai dengan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat. Apakah kita akan sebagai gereja, sebagai pendeta, sebagai dokter-dokter teologi, lalu kita mengintimidasi dan membuat mereka padam apinya? Kita menghalangi kegerakan Roh Kudus. Ingat baik, Tuhan yang membaptis dengan Roh Kudus. Berarti Anda akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang sedang mengerjakan ini. Tuhan yang sedang melakukan ini. Kalau seandainya pencurahan Roh Kudus ini sesat, kalau seandainya bahasa roh ini sesat, tunjukkan di mana bahasa roh yang benar, tunjukkan di mana pencurahan Roh Kudus yang benar. Sementara kita sedang dipersiapkan menuju akhir zaman. Tunjukkan mana yang benar. Jangan berkata itu sesat, tapi tidak tunjukkan yang benar yang mana. Ini karena produk asli pertama. Produk-produk selanjutnya saya tidak tahu. Setelah seseorang tamat sekolah Alkitab, dia menjadi sarjana teologia, master teologia, doktor teologia. Sudahkah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus? Halo? Ini bisa menjadi masalah di lapangan dalam pelayanan. Sementara yang Tuhan ciptakan, sekolah Alkitab mula-mula, setelah mereka menjadi dokter-dokter, mereka ini dokter-dokter loh, karena dididik langsung oleh Tuhan Yesus. Mereka rendah hati, mereka tersungkur, berdoa di loteng Yerusalem. Walaupun mereka sudah belajar hebat langsung dari Yesus, walaupun mereka sudah dipenuhi dengan pengetahuan Alkitab yang begitu hebat, tapi mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka tersungkur berdoa sungguh-sungguh di loteng Yerusalem, minta sampai mereka penuh Roh Kudus, baru mereka pergi memberitakan Injil. Sebab kalau tidak penuh dengan Roh Kudus baru pergi memberitakan Injil, akan terjadi pertengkaran terus dalam pelayanan. Ada produk Pentakosta mula-mula, tapi ada produk yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apakah Indonesia akan mengalami hal seperti ini terus? Inilah yang membuat saudara, kenapa Tuhan menaruh dalam hati saya untuk melakukan doa. Kurang lebih 6 tahun saya harus berdoa untuk gereja-gereja seluruh yang ada di NTT. Tuhan memberi beban untuk berdoa, karena kalau berdialog saudara, masing-masing punya kepintaran sendiri, masing-masing punya argumentasi sendiri. Tapi saya lihat di Alkitab berkata, rasul-rasul ini tiba di Samaria, mereka tidak dialog tentang Roh Kudus, mereka tidak argumentasi, mereka berdoa supaya Roh Kudus turun. Mereka berdoa. Inilah yang membuat saudara saya terus berdoa. Tuhan, ubah pola pikir kami, ubah gereja. Inilah kerinduan Tuhan. Saudara, kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar. Sudah banyak hamba Tuhan menubuatkan tentang Indonesia, bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran di akhir zaman ini. Tetapi saudara, ini saya sampaikan untuk mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan di Indonesia. Apakah peristiwa-peristiwa ini masih akan terjadi lagi? Di saat Roh Kudus turun atas orang-orang percaya, di saat Roh Kudus turun atas kita semua gereja di Indonesia, entah denominasi apapun, itu bukan urusan. Tapi Alkitab berkata yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Waktu peristiwa ini terjadi, jangan sampai kita sebagai pendeta-pendeta yang menjadi penghalang. Jangan sampai kita tangkap orang-orang untuk diadili lagi. Saya doakan supaya ini peristiwa tidak terjadi. Kesimpulan yang saya catat di sini, gereja harus terbuka. Gereja harus membuka diri.
untuk melihat kelebihan-kelebihan dan kekurangan di mana yang perlu diberesin. Gereja harus terbuka. Kalau memang ini benar, marilah terbuka. Kalau saudara saya dari gereja yang satu dipakai Tuhan untuk mendoakan, sementara saya belum bisa, mintalah teman yang sudah mengalami, mungkin gereja karismatika yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Minta kepada hamba-hamba Tuhannya, tolonglah kami. Doakan kami supaya kami juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Inilah kerjasama mula-mula yang terjadi di Samaria. Filipus tidak mengandalkan dirinya. Walaupun dia yang menobatkan, walaupun dia yang berdoa, membaptis. Tapi Filipus terbuka kepada rasul yang lain. Ada Petrus, ada Yohanes, yang Tuhan kasih kepercayaan untuk mendoakan orang-orang penuh Roh Kudus. Dan kita melihat kerjasama yang baik ini begitu luar biasa. Menghasilkan orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Masih ada kerjasama ini. Saya doakan, saya percaya kita akan kerjasama. Gereja Katolik akan kerjasama dengan karismatik. Gereja Protestan akan kerjasama dengan karismatik. Gereja karismatik akan bekerja sama dengan Katolik, dengan Protestan. Kita akan bergandeng tangan bekerja sama untuk melihat kegerakan kebangunan rohani yang besar yang akan terjadi di Indonesia. Itulah doa kami sebagai pendoa-pendoa yang selama ini kami doakan. Itu kerinduan kami. Dan saya percaya itulah kerinduan Tuhan. Pemulihan pasti terjadi. Perubahan pasti terjadi. Yang kedua, bersikaplah rendah hati dan jujur. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 2, Paulus sampai ke Efesus, dia bertanya kepada murid-murid di sana, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kalau kita belum pernah menerima itu, belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, mari kita seperti murid-murid yang rendah hati yang ada di Efesus. Mari kita seperti jemaat yang ada di Efesus. Kita mau katakan, memang saya sudah jadi pendeta besar. Memang saya sudah sekolah Alkitab. Memang saya sudah doktor teologi, tapi saya belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mari rendah hati dan minta didoakan. Di saat murid-murid ini jujur, terbuka dan rendah hati, maka waktu Paulus mendoakan dan menumpang tangan atas mereka, Alkitab berkata, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Setiap peristiwa pencurahan Roh Kudus pasti ada manifestasinya. Ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini yang membuat Simon yang tadinya adalah tukang sihir, dia melihat, waktu Paulus tumpang tangan kok orang penuh. Ini orang langsung karena dia lihat tanda itu, maka dia bilang begini, saya mau beli kuasa itu supaya waktu saya berdoa buat orang juga orang penuh Roh Kudus. Halo? Yang tukang sihir saja ingin dipakai mendoakan supaya orang lain penuh Roh Kudus. Apalagi kita yang bukan tukang sihir. Tukang sihir sudah bertobat ikut Tuhan, dia ingin mengalami itu. Dia sudah alami, tapi dia pengen waktu dia doakan orang lain juga mengalami. Tapi Alkitab berkata bahwa hatimu tidak lurus. Kenapa? Simon tidak bisa. Dia sudah bertobat, dia sudah mengalami Tuhan. Tapi kenapa dia tidak bisa dipakai untuk mendoakan orang lain penuh Roh Kudus? Karena hatinya tidak lurus. Nah ini, kita pelajari sederhana sekali. Yang saya bicara ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Yunani harus membuat kita bingung. Sederhana dan jelas. Dan sudah terlalu jelas.
bahwa ada bahasa roh. Kalau saudara mau lihat selanjutnya tentang apa itu bahasa roh, ikutilah di Pus TV. Di Sekolah Doa akan dijelaskan lebih luas lagi. Sudah ada di Pus TV, saudara bisa ikut sendiri. Puji Tuhan. Mari saya sampaikan kepada gereja, kepada kita orang percaya yang ada di Indonesia, yang ada di bangsa-bangsa. Mari terbuka terhadap Roh Kudus. Kali ini aja terbuka kepada Roh Kudus. Yang kedua, rendah hati. Minta, mengaku. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada pendeta yang Superman yang sempurna. Setiap aliran punya kekurangan yang perlu sama-sama saling menguatkan, saling membangun. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Mari terbuka. Saya percaya pencurahan Roh Kudus kali ini dan selanjutnya seterusnya akan ada pencurahan Roh Kudus terus. Setiap generasi ada pencurahan Roh Kudus. Biar kita juga ngalami. Saya kira ini sedikit renungan firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Tadi malam saya telepon kepada teman saya yang mengalami di Soe itu. Dia cerita, semua saudara-saudara yang mengalami kepenuhan Roh Kudus tahun 94, banyak yang dipakai Tuhan. Rata-rata jadi gembala sidang. Ada yang sudah sampai berkhotbah di Yerusalem. Terlalu banyak kesaksian. Saya tidak bisa ceritakan di sini dalam waktu yang singkat ini, bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus itu penting sekali. Haleluya. Mari kita angkat pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh mengalirlah, mengalirlah. Mari kita datang kepada Tuhan. Alkitab berkata rasul-rasul itu berdoa dan Roh Kudus dicurahkan. Mari kita berdoa supaya gereja Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, pulihkanku. Bapa di surga, hamba terbatas telah menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau Allah Roh Kudus, mari Engkau terjemahkan semua yang dalam setiap pribadi kami. Berdoa buat semua pendengar Tuhan. Mari Tuhan urapi, Tuhan jamah semua kami dengan kuasa Roh Kudus. Biar kami selalu mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Kami bersatu hati berdoa Tuhan, buat gereja-gereja-Mu di Indonesia. Denominasi apapun itu kami berdoa, Tuhan buatkan kami gereja-Mu memiliki keterbukaan untuk kuasa Roh Kudus. Biar kami terbuka dengan pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang Engkau masih terus kerjakan di hari-hari ini menggenapi nubuatan Yoel 2 ayat 28 itu. Kami berdoa Tuhan buat semua gereja, supaya semuanya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan gereja-gereja Pentakosta saja, bukan gereja-gereja karismatik saja, tapi semua gereja, semua orang-orang percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kami
Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, semua para pendeta supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena itu janji-Mu untuk Engkau memperlengkapi kami dalam memberitakan Injil. Perlengkapi kami semua ya Tuhan. Perlengkapi kami hamba-hamba Tuhan. Perlengkapi kami orang-orang percaya, agar Injil diberitakan dari timur ke barat, maka berakhirlah sudah kesudahan zaman ini. Tuhan, kami berdoa, lawat bangsa kami, lawat gereja-Mu di Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat semua pendengar pada saat ini, Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada, lawat dan penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa lawatan-Mu pasti terjadi buat Indonesia. Pemulihan pasti terjadi. Gereja pasti kerjasama. Gereja pasti bersatu. Karena Engkau yang mengerjakan itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin.